Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi dengan saya Nena Daily and Kitchen. Kali ini saya mau vlognya agak yang lain ya. Ini sesuai permintaan. Katanya saya disuruh home tour, oke. Jadi kali ini kita agak home tour. Jadi lihat rumah saya yang nggak seberapa ini. Ya, mudah-mudahan menginspirasi, atau kalau ada di antara kalian yang ingin komen ngasih apa namanya itu saran buat saya letaknya di mana, posisinya harus di mana, tolong komen dong ya, jangan lupa ya. Dan kalau senang dengan video saya, jangan lupa like, comment, subscribe, oke, and share, oke. Dari depannya ini adalah garasi saya. Garasi saya nggak pakai teras karena apa? Karena tanah saya hanya 6 kali 20. Jadi saya memaksimalkan ruangan ya. Ini garasi dari masuk pintu pagar. Pintu pagar itu ada masuk langsung kita ke ada taman kecil-kecilan lah di depannya beserta pohon apa ini namanya bunga ya, bunga merambat yang rencananya akan saya usahakan membingkai garasi. Oke, juga tanaman-tanaman yang lucu-lucu supaya ada penghijauan. Inilah penampakan dari depan. Oke, kita masuk langsung ke pintu ya, ke pintu tamu. Kenapa saya bikin di samping? Karena saya lebih memudahkan begitu mobil masuk garasi langsung ke pintu. Jadi saya nggak pakai pintu depan, pintu masuknya itu dari samping. Dari pintu ruang tamu kita langsung menuju ke ruang tamu ya. Ke ruang tamu ini posisinya sangat sederhana. Saya nggak mau ribet-ribet, jadi posisinya hanya segini dan luasnya sekitar 3 kali 3,5 ya. Saya usahakan sesimpel mungkin. Oke, inilah dia penampakannya. Mohon maaf nih cahayanya backlight ya. Dari ruang tamu ini saya punya langsung tangga. Tangga ini menuju ke lantai 2. Itu tangga puter. Kenapa saya pakai tangga puter? Karena tangga puter ini sangat tidak memakan tempat. Jadi saya memilih tangga puter untuk naik ke atas, dan itu posisinya di ruang tamu. Kita menuju ke ruang keluarga. Di pojokan sini saya siapkan satu apa namanya ya, ada tong, itu isinya kaos kaki yang kuning. Itu gunanya untuk kalau anak-anak pergi sekolah itu langsung turun ke bawah pakai kaos kaki. Saya takut ya kalau pakai langsung kaos kaki dari atas, takutnya kepleset. Jadi saya siapkan aja di bawah beserta tempat duduknya. Habis ambil kaos kaki itu bisa langsung duduk dan pakai sepatu sekolah. Juga pernak-pernik ya di bawah tangga. Ya, seperti ini penampakannya. Oke, kita menuju ke ruang keluarga. Nah, ini biasanya tempat kita kumpul ya, kumpul malam, rata-rata malam. Ini saya luasnya juga nggak terlalu besar, mungkin 3 kali 3 aja, 3 atau 3 kali 3,5. Tapi yang pasti nggak sampai 4 ya. Jadi saya buat di sini frame keluarga. Saya paling senang dengan foto-foto, jadi semua family. Juga saya ada frame di meja, itu belum sempat saya isi karena lokasi lockdown. Jadi saya menyiapkan satu karpet di bawah, ini buat yang pengen tidur-tiduran ya. Terus inilah kondisi kursi depan. Juga saya buat sesimpel mungkin. Seperti ini ya, mohon maaf cahayanya agak sedikit backlight ya. Juga sedikit bulu-bulu untuk mempercantik saja. Saya siapkan meja sangat kecil. Kenapa? Karena saya nggak mau memakan ruangan. Jadi seperti inilah penampakan. Juga di pojok sini saya siapkan satu selimut, keranjang selimut
Jadi kalau ada yang kedinginan malam atau apa, itu bisa menggunakan selimut ini. Di sampingnya ini ada pintu ya. Pintu ini pintu kamar. Ini buat ponakan saya yang perempuan yang sedang kuliah di sini. Ini saya siapkan buat dia. Mereview kamar anak gadis ya, kamar ponakan saya ini dari ruang keluarga. Dari ruang TV ini kita ada satu kamar menuju kamar anak gadis ya. Ini penampakannya, peralatan-peralatannya. Ya seperti ini saudara-saudara. Jadi dia belajar mendengar musik, mengedit konten saya, itu semua dia ya. Inilah penampakannya. Dan ini saya punya gantungan hijab yang kita buat sendiri. Itu dari tempat tidur ya, tempat tidur besi. Jadi besinya samping kanan kirinya itu saya tidak buang, saya buat gantungan ya. Jadi penampakannya itu seperti ini ya. Jadi segala sesuatunya jangan dibuang karena masih bisa dipakai. Oke. Keluarga saya mempunyai lorong seperti ini. Itu lorong langsung ke dapur. Jadi di tengah-tengah ini supaya jangan terlalu kosong, saya siapkan juga, saya letakkan foto keluarga, hiburan. Terus di sebelah kiri ini saya kasih seperti wallpaper ya, seperti wallpaper yang berbentuk batu-batu gitu biar ada seger-segernya. Terus saya letakkan di situ kotak obat dengan sedikit hiasan-hiasan dinding ya. Jadi saya siapkan juga itu timbangan berat badan agar saya bisa mengontrol makan dua anak saya. Itu juga yang keranjang baju kotor ya. Jadi seperti inilah penampakannya. Dan ini langsung ke kamar mandi. Kamar mandi ini semua saya buat dengan pintu dorong, juga ke kamar-kamar yang lain, langsung ke dapur. Nah dapur ini sebenarnya nggak terlalu besar ya, saya juga nggak tahu ukurannya berapa. Pokoknya saya memaksimalkan banget. Ini ruang cuci piring saya ya, beserta kebutuhan dapur lah biasa. Itu di pojokan juga ini ada tempat bumbu, juga ada sedikit ya makanan-makanannya. Seperti inilah penampakannya. Juga saya punya bar kecil. Bar ini bisa saya pakai untuk konten. Jadi kalau nggak lagi konten, itu saya letakkan makanan-makanan jajanan anak-anak ya. Kalau di sini sih saya biasanya ruang bumbu ya, saya buat lihat tuh bumbu-bumbu dapur saya letakkan, saya buat di laci. Terus ini juga lemari tempat piring-piring ya. Ini saya buat barnya ini pintunya itu depan belakang, jadi dari sini bisa ambil. Terus juga dari sini kita bisa ambil piring juga. Oke, yang bisa didorong ini untuk kebutuhan sehari-hari. Terus lacinya ini saya buat seperti ini ya, sendok, garpu semuanya, ada sumpit, ada pisau steak ya, seperti itu. Oke. Seperti inilah penampakannya dapur saya. Saya senang dengan pernak-pernik lucu. Kebanyakan orang bilang sih gaya style model saya itu shabby chic. Saya nggak tahu apa, yang penting lucu aja. Lucu, coloring itu buat saya happy, saya beli. Oke. Dan saya punya, kita putar, itu ada tisu yang saya tempel, juga pernak-pernik ya. Ini ada meja makan. Meja makan ini ukurannya kecil, hanya untuk 4 orang. Jadi kita hanya berempat ya. Jadi beginilah kondisi meja makan yang kecil. Juga ada galon air, ada kulkas, dan ini juga freezer buat stok ya. Ini buat stok makanan karena saya nggak seneng belanja setiap hari. Jadi saya suka menyetok per 2 minggu sekali. Oke. Di sini juga saya siapkan rak itu buat toples-toples ya. Jajan, toples, jajan.
Terus di sini juga saya siapkan satu lemari kecil ini buat saus, buat kecap, ya, tusuk gigi juga di atas. Oke. Dan ini kulkas saya juga nggak terlalu besar, makanya saya beli freezer. Gunanya untuk memisahkan yang ice cream, yang segala macam ikan, daging itu posisinya di sini. Oke. Terus saya buat satu bukaan di daerah dapur ya. Jadi meja makan langsung pemandangannya ke halaman belakang. Dari dapur kita langsung masuk ke pintu ini. Pintu ini adalah kamar saya ya, yang langsung menuju ke dapur. Biasa ya, ibu-ibu maunya deket di dapur karena saya juga hobinya masak. Nah, ini kamar saya sebenarnya nggak terlalu besar, 3 kali 3,5 kalau nggak salah ya. Jadi saya punya meja rias, terus itu juga ada tempat mukena saya. Terus saya ada beli lemari yang isinya itu sebelah sini itu tempat sepatu dan tas ya. Saya nggak mau terlalu besar karena kamar saya kecil. Ini juga saya belinya di Informa, dan itu ada cooler. Kalau siang saya pakai cooler aja. Kalau malam kita ada AC yang saya sharing ke kamar ponakan saya yang di sebelah ya. Jadi nggak terlalu dingin dan oke. Dan ini adalah tempat tidur saya. Tempat tidur ini saya nggak pakai bawahan karena menurut saya kalau pakai tempat tidur nanti malah kelihatannya kamarnya lebih kecil, lebih sempit ya. Jadi itu saya letakkan foto keluarga. Biasanya orang letak foto keluarga di ruang tamu, kalau saya enggak. Saya di kamar. Kenapa? Karena bagi saya keluarga itu sangat akrab dan sangat dekat. Jadi saya bisa tidur bareng mereka, serasa tidur bareng mereka. Oke. Dan inilah lemarinya. Ini saya tempatkan. Biasanya kita selalu selama lockdown ya. Biasanya kita selalu ngajinya itu seminggu 2 kali. Tapi selama lockdown kita lebih sering menghabiskan waktu ngaji sama anak-anak. Saya sendiri yang ngajar. Jadi bentuk lemarinya itu seperti ini. Dan ini pintunya cuma 1, tapi dalamnya adalah baju-baju harian saya, daster dan segala macam ya. Jadi inilah kamar saya. Dan kamar saya ini saya buat satu jendela yang mengarah ke taman belakang. Jadi kalau pagi saya suka habis lepas subuh tuh saya buka jendela, semua jendela. Inilah penampakannya. Nanti kita ke taman belakangnya. Ya, sangat sederhana sekali, tapi sangat nyaman. Oke, kita keluar. Dan semua rumah ini saya pakaikan pintu dorong. Karena ukuran rumah saya nggak terlalu besar, jadi saya nggak mau makan tempat. Itu tetap pakai pintu dorong semua ya. Yang di bawah, yang di atas biasa aja. Ini langsung ke dapur, langsung ke meja makan, dan kita menuju. Kenapa saya buat satu taman belakang? Karena biasanya saya lebih senang bareng keluarga itu duduk di halaman belakang ketimbang di teras, karena kesannya lebih private gitu ya. Jadi ini saya buat satu ruangan terbuka di dekat dapur dan di dekat meja makan, supaya sewaktu masak itu keluar. Jadi saya buka-bukaan seperti ini dengan pintu kaca. Kalau malam ini kita tutup ya dengan pintu kaca seperti ini. Kita dorong juga. Jadi ini taman ini saya tata sendiri ya, sesuai selera saya, dan saya menyiapkan tempat ayunan. Gunanya kalau saya pengen berjemur, kalau saya pengen afternoon tea, itu saya selalu berada di belakang ya, berserta bunga-bunga ini saudara-saudara. Juga air mancur kecil. Inilah penampakannya. Saya tanam sirih merah, sirih segala macam sirih ya. Dan saya punya bangau kecil di sana. Dan ini adalah dari taman ke kamar saya ya. Itu bunga-bunganya. Dan saya buat kanopi kain bertulisan garden, karena ini untuk
supaya air hujan tidak masuk ya, karena di sini bolong saudara-saudara. Ini hanya dipakaikan kawat nyamuk. Jadi kalau hujan ini ya basah ya. Jadi perawatan khusus ini buat rumput sintetis saya. Oke, ini dia tempat saya duduk-duduk sore. Ya, ini langsung ke dapur. Jadi pagi itu semua udara saya buka karena rumah saya kebanyakan kaca. Jadi dari sini tuh begitu ya. Rumah saya pribadi, semoga suka, semoga menginspirasi. Tolong dong saran dan komennya ya, agar bisa rumah lebih indah lagi. Dan terima kasih. See you tomorrow or the next day to the next vlog. Okay, bye bye.